Pak Jon, ada kabar baik nih atau kabar membahagiakan. Seorang Amarjo nih katanya tersiar di berita lagi dekat salah satu dokter. Pak Jon sebagai kuasa hukumnya gimana melihatnya Pak Jon? Ada dan sudah mengetahui atau tidak? Gimana Pak Jon? Ya memang Amar sekarang lebih dekat dengan dokter ya, inisial K. Dan kita juga tahunya kan dari Amar sendiri juga, dari apa juga dan udah berkomunikasi juga dengan dokter itu. Ya menurut kita tuh positif lah ya. Karena apa? Ya Amar tuh kan dia kan ditahan kan penyalahguna narkotika. Nah tentu dengan dia kenal dokter banyaklah nilai positif yang bisa dia motivasi, tentu tentang masalah kesehatannya, masalah kan ya apalagi dia sekarang kan lebih banyak olahraga ya, banyak ibadah, dan ya tentu dia perlu juga lah asupan vitamin. Nah tentu dia dengan konsultasi ya, apalagi menurut kabarnya kan dia perhatiannya baik juga. Dalam seminggu kan kadang dia 2 kali mengunjungi ke rutan. Nah ini kan menurut saya lah itu kan hal positif lah, ya kan? Apalagi kan Amarnya sekarang kan kita paham lah ya, dia kan keadaan nasibnya juga kan satu ya kan, bapaknya udah meninggal, ibu udah nggak ada ya, kemudian juga istri juga ya udah bercerai juga, dalam keadaan perkara digugat cerai sama istrinya, udah sampai bercerai dan sekarang udah menikah. Nah ada orang yang memperhatikan dia, apalagi kan sekarang ya adik juga sibuk dengan kegiatannya. Nah siapa yang bisa memperhatikan dia? Nah ada seorang dokter yang menurut saya itu ya sangat luar biasa. Ya apakah itu dia itu hubungnya apa, nanti apa berjodoh apa tidak, itu kan ya itu kembali sama Allah lah ya, jodoh rezeki maut pertemuan. Yang jelas positifnya kalau menurut kami PH itu ya banyak lah. Tapi Pak Jon sendiri kan sudah lihat dan sudah mengenal, dan inisialnya apa aja? Bisa dijelaskan nggak Pak Jon? Ya inisiatifnya agak dokter K. Dokter kan? Ya berarti kan dari segi pendidikan udah dokter kan pasti. Dan kemudian menurut informasi juga udah punya klinik sendiri juga. Kemudian juga dari, kalau menurut infonya dari kalangan orang terkenal juga. Dan orang tuanya ya informasinya punya pesantren juga yang sangat besar. Nah berarti kan ya menurut saya ya hal yang bagus lah. Tapi Pak Jon sendiri mengulik nggak? Pernah kenal si Amarjo ini gimana? Namun sebelum terjadinya? Ya kalau saya sih ya Amar ya sempat bercerita ke kita, dan kemudian juga kan saya mau detail juga kan, saya kan sibuk kerja juga. Nah, dan kemudian ya hubungan itu sebenarnya kan hubungan privasi Amar dengan mereka itu bukanlah ranah saya, tapi karena dia bicarakan ya tentu ya sedikitnya ya saya pastilah mencari tahu juga latar belakangnya, siapa keluarganya ya saya sedikit tahu juga sih. Jadi ya kalau sudah detail kali enggak lah, karena kerjaan saya banyak juga. Tapi lebih detailnya lagi Pak Jon mempertanyakan, ini dia dokter ini single parent atau memang sudah gimana Pak Jon? Ya kalau saya lihat ya saya tanya-tanya juga ya, saya kan banyak kenalan juga ya. Ini single parent. Ya dalam arti ya mungkin single parent itu kan nggak selalu gadis ya. Ada juga yang single parent ya bisa aja janda atau apa ya. Ya tapi kan single parent juga kan. Amar juga kan single parent juga, ya kan? Itu.
Sama juga kayak Pak wartawan kan single parent juga kalau di luar rumah kan gitu. Tapi Pak Jon sendiri sudah mempertanyakan apa sih yang membuat dia pengen dekat sama Marjoni sendiri? Itu saya memang tanyakan itu karena saya sempat komunikasi ya kan. Ya karena ya satu dia kasihan. Ya bagaimana dia prihatin lah ya. Amar ini kan aktor besar, ya sangat sukses dulu, ya kan. Nah sekarang kan ya keadaan begitu, ya mungkin ya timbullah simpati ya. Ya kalau keganteng pasti ada juga lah kan, namanya orang ganteng kayak gitu kan pasti ya siapa aja sama aja kayak laki-laki kan. Kalau ada menengok ya memang yang orang cantik ya tentu kan ada nilai positif juga kan, dan ya menurut saya ya normal-normal aja ya. Nah, dan dia ya jelas lah berarti kan dia mau kenal Amar, pasti kan di segi positif dan negatif pasti dia udah kenal lah ya. Ya otomatis dia mau menerima Amar dalam keadaan begitu, menurut saya hal yang positif sekali. Tapi orang tipe orang yang nggak mau diekspos bagaimana ya Pak Jon dari si dokter ini? Karena kan kemarin juga Pak Jon juga sempat mengangkat juga itu Jeddah Salim. Rumor yang beredar kan bahwa Jeddah Salim juga simpatik atau senang lah dengan Marjoni sendiri, dan masyarakat menilai bahwa itu hanya pansos. Nah, dua perbedaan itu Pak Jon bisa melihat. Kalau saya beda ya. Kalau dokter ini kalau kita tengok kan tidak mau diekspos. Iya. Nah berarti kan ya kalau Ibu Jeddah kan memang ya dia berkunjung aja kan malah membawa rekan-rekan wartawan kan. Ya berarti kan dunianya kan memang dunia media kan. Ya memang orang media. Kalau Ibu ini tidak mau disebutkan gitu loh di apa. Ya menurut saya ya mungkin murni lah. Kalau dia pansos ya sebenarnya kan pastilah dia seperti Jeddah juga pasti kan malah saya bilang kalau Ibu ini diwawancarai wartawan mau nggak? Udah nggak mau katanya. Ya saya nggak saya kan tidak mau terkenal, saya membantunya ikhlas katanya. Membantu juga dalam arti mencoba si Amar untuk bangkit kembali. Dia seorang aktor, dia seorang seniman terkenal yang punya bakat. Ya tujuan saya mau motivasi dia supaya dia keluar dari sini nanti bisa berkarir kembali kan gitu. Oke, bicara Pak Jon bilang keluar, proses selanjutnya gimana Pak Jon, dan sudah menjalani ada proses selanjutnya nggak Pak Jon? Kemarin kan terakhir kita ketemu wawancara mengajukan di PN Barat, dan prosesnya gimana? Sedikit Jon, karena masyarakat pengen tahu nih kapan gitu loh ada kebebasan, apalagi kan Menkumham juga sudah menentukan bahwa akan banyak narapidana yang melakukan pemakaian narkoba akan direhab dan akan Ya inilah sekarang kan ya perkara Amar ini kan terakhir kita terima rilis pemberitahuan bahwa udah masuk di Mahkamah Agung, dan kita udah diberi kalau mau ngecek perkara itu ke Mahkamah Agung, berkas perkara bundel A dan bundel B-nya kan sekarang dari Mahkamah Agung. Nah berarti kan masuk nanti akan proses itu ke register perkara, nomor perkara, kemudian penunjukan hakim agung. Nah kita berterima kasih juga ya kepada sekarang ini yang akan ada kebijakan oleh Pak Presiden Prabowo akan memberikan amnesti kepada 44.000 narapidana. Nah, narapidana yang hal ini terutama yang terbanyak itu adalah penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri. Malahan sekarang dibahas juga di Komisi 3 DPR kan, memang penyalahguna ini memang pada waktu rejim dahulu itu kan penghukumannya menurut Presiden Prabowo tidak tepat lah ya. Ya karena apa? Penyalahguna ini kan memang harusnya direhabilitasi. Bukannya di penjara, malah efek negatifnya lebih banyak dipenjarakan, bukan menyelesaikan masalah, menambah masalah baru. Dan itu kan sebenarnya yang udah diperjuangkan juga oleh para pakar
ahli narkotika ya, malah mantan kepala BNN sendiri itu sangat menentang apabila penyalahguna narkotika itu dihukum penjara. Nah, apalagi ada statement dari Pak Yusril kan, profesor kan sangat bagus juga ya. Ya ibaratnya kalau menghukum seseorang tuh janganlah berdasarkan dendam dan sakit hati, ya kan? Ya ibaratnya ya dihukumlah sesuai dengan, nah ya dengan kesalahannya. Nah apalagi kan kalau kita tengok kan perkara Ammar ini kan udah jelas faktanya itu dia pemakai penyalahgunaan, tapi kok ngotot loh jaksanya gitu loh, seperti ada dendam gitu, ada dikasih dendam lah. Kok seolah Ammar harus dipenjara sampai 12 tahun. Padahal penyalahgunaan narkotika untuk di sini. Nah ini kan udah dibahas ya oleh oleh pemerintah kan, dalam ini ya Pak Presiden sendiri akan memberikan amnesti. Mudah-mudahan kita minta kepada Mahkamah Agung secepatnya lah diputus perkara Ammar nih. Nah kalau bisa ya diputus ya disesuaikan lah dengan kebijakan pemerintah ini, ya kan, supaya Ammar dihukum dengan ya menjalankan rehabilitasi sesuai yang akan dilaksanakan dengan amnesti yang diberikan oleh Jadi ya harusnya kita ketok lah hati Mahkamah Agung. Ya kan sekarang pemerintah udah akan melakukan kebijaksanaan begitu ya. Ya diikuti juga lah dengan tindakan Hakim Agung, apalagi mereka juga kan udah paham juga, ada SEMA mereka kok. SEMA nomor 3 tahun 2003 bahwa penyalahan narkotika itu kan memang tidak perlu dihukum, nggak boleh dipenjara. Nah, jadi mudah-mudahan kebijakan pemerintah ini juga diikuti oleh Mahkamah Agung dengan Ammar dan para penyalahguna narkotika yang lain ya dihukum dengan rehabilitasi. Apalagi kan untuk biaya para napi ya penyalahan narkotika ini ya akan diberi amnesti Presiden sampai 2 triliun uang makannya setiap tahun. Nah ini kan padahal kalau dibangun ke sekolah, berapa banyak sekolah yang bisa dibangun untuk pendidikan masyarakat. Kalau diberikan ke biaya kesehatan udah berapa kan? Jadi ya alhamdulillah ya menurut saya ya Mahkamah Agung ya harus bijak juga gitu loh untuk mengikuti kebijakan Presiden ini. Intinya Pak Jan dengan perkara menangani kasus yang baru ini bukan karena itu ya kan, tapi setuju dengan kebijakan Menkumham ya, pemakai itu harus dikasih rehab atau dikasih tempat yang bukan layaknya itu di penjara ya Pak Jan. Ya sangat setuju karena kan kita udah saya ya sejak 2017 menangani kasus narkoba ini, kebanyakan malahan para mereka yang penyalahguna narkotika ini yang dihukum penjara itu malah bolak-balik lagi bermasalah dengan itu juga. Karena apa? Nggak diobati. Ibarat orang sakit nggak diobati, ya makin parah lah penyakitnya. Nah ini yang kadang nggak disadari. Nah itu juga ya alhamdulillah juga Pak Yusril udah ngomong hati nurani juga. Untuk apalah menuntut penyalahgunaan narkotika ini dengan dasar kebencian dan kedendaman, ya kan? Nah, karena mereka orang sakit, bukan karena ya bukan penjahat, ya kan? Kalau penyalahguna itu kan memang rehabilitasi, diobat. Ya, kalau udah diobat dia kan pasti ada ibaratnya orang sakit nih, luka ini orang sakit disembuhin dia kan nggak butuh obat lagi. Ya kan, kita nggak butuh lagi narkoba itu, karena dia udah sembuh. Malah dia akan anti narkoba. Jadi mau bandar apa aja nih? Kalau bandar kan mati. Kalau penyalahguna ini udah sembuh semua, bandar itu mati sendiri. Nah, udah pasti dong, karena dia nggak butuh. Nah, jadi ya jangan kita ikut irama bandar lah. Ibaratnya orang ini nggak sembuh dibikin, ya dia yang mengkeraya. Nah akhirnya masyarakat ya minimal generasi muda kita rusak sama dia. Nah itu, apalagi kan barangnya masuk dari luar negeri semua. Kita nggak tahu juga apa propaganda intelijen negara asing untuk menghancurkan negara kita dengan banyak dia mengirim narkoba ke Indonesia. Kan bisa aja terjadi. Tapi kan banyak juga kemarin dengan kasusnya ada sedikit lah spill ya kan, soal yang kasus
pemukulan bos karyawannya sendiri. DPR sendiri bilang bahwa kalau belum viral, proses belum berjalan. Ya kan, dan kalau pelapor itu orang biasa tidak ditanggapin. Nah gimana Pak Jan? Iya, itu kan memang benar lah. Sebenarnya kalau kita jujur ya, kita ini penegak hukum udah sejak tahun 2000. Berarti udah berapa tahun? 25 tahun. Itu namanya oknum penegak hukum ini ya begitu semua, banyak. Jadi kalau orang kecil, ya hukum itu ya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Banyak nih, kalau kita teliti betul-betul semua ya, kita tengok perkara ini LP ini, ya kan, apabila mereka nggak orang kuat, tidak ada medsos no viral itu, pasti nggak akan berjalan. Kenapa ya itu tadi? Mentalnya umum kita ini masih ya pimpinan di atas mungkin udah bagus, tapi yang ke bawah harusnya di bawah dulu dibersihin baru ke atasnya. Nah ini kan terbalik kan. Jadi ya nggak usah jauh-jauh lah, pergi aja ke apa dicoba kasus yang menunggak itu berapa banyak kasus yang menunggak. Jadi Kita kalau jujur aja, ya kan kasusnya yang berjalan paling 20% menurut kami. Makanya Pak Jan melihat atau dugaan ya kan Amar Joni dalam tanda kutip tidak ada uang kata dendam dan akhirnya ada di kondisi itu, ada dugaan itu Pak Jan. Ya saya tidak apalah, masyarakat aja lah menilai ya. Karena kalau saya itu kan nanti dianggap pula kita menjustifikasi orang kan gitu. Tapi kan masyarakat bisa menilai. Dapatkan berita terupdate, like, komen, share, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Tetap gratis. Rumor artis dan selebritis, bukan gosip tapi fakta. Untuk mendapatkan berita terupdate, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share, dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Saksikan terus Rasis, More Artis dan Selebritis, bukan gosip tapi fakta.